Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nizamuddin Rahmatullah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tepatnya sekarang saya lagi semester 5. Lebih tepatnya lagi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kelas jurusan Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas C. Oke, di sini saya akan membahas tentang penghapusan sarana dan prasarana. Yang perlu diketahui sahabat-sahabati, apa sih itu sarana dan prasarana? Ketika kita bicara tentang sebuah pendidikan, pasti tidak luput dengan adanya sarana dan prasarana, yang dimana sangat fundamental dalam dunia pendidikan. Oke, kita masuk pada kata pertama, yaitu sarana. Apa sih itu sarana? Sarana adalah sebuah hal yang menunjang pendidikan, di mana benda-benda ataupun hal-hal yang bersifat sarana itu bisa diangkat maupun mudah untuk diakses. Katakanlah yang tidak menetaplah tempatnya. Katakanlah seperti laptop ini, laptop, terus meja, dan juga komputer, sound, papan tulis, dan hal-hal yang menunjang sebuah pembelajaran untuk pendidikan. Terus ketika kita masuk pada prasarana, apakah itu sebuah prasarana? Nah, ketika kita masuk pada sebuah prasarana, kita harus garis bawahi, itu adalah hal yang tetap seperti gedung, terus kantor, ruangan, dan lain sebagainya, yang dimana digunakan tempat untuk melakukan sebuah pembelajaran. Oke, kita masuk pada penghapusan sarana prasarana. Karena titik poin kita pada kali ini adalah penghapusan sarana dan prasarana, di mana diimplikasikan pada MTS Surya Buana Malang, yaitu sebuah MTS yang berada di Kota Malang. Namun sebelum kita masuk dalam sekolah tersebut, kita bahas dulu secara general dan secara singkat apa itu penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan penyingkiran barang-barang inventaris yang sudah tidak dibutuhkan atau digunakan lagi. Penghapusan barang merupakan kegiatan pembebasan barang dari fungsi yang berlaku dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Penghapusan dan prasarana juga berarti kegiatan dengan tujuan menghilangkan sarana prasarana dari daftar inventarisasi karena sudah tidak mempunyai fungsi yang bisa digunakan saat proses pembelajaran. Oke, gini, soalnya penghapusan sarana prasarana ini tidak hanya sebuah menghilangkan aja. Ketika kita bicara tentang sarana, apalagi itu pasti tidak lepas dari hal-hal inventarisasi dalam dunia pendidikan, tentunya dalam TU atau lembaga-lembaga ataupun bidang dan biro yang menaungi hal tersebut. Pasti ketika bicara tentang sarana tidak lepas dari inventarisasi. Oke, kita masuk. Apa sih? Mungkin kita garis bawahi untuk penghapusan sarana dan prasarana adalah menghilangkan atau meniadakan semua sarana dan prasarana yang ada di pendidikan ataupun di dunia sekolahan. Oke, kita lanjut pada tujuan penghapusan sarana dan prasarana. Setiap penghapusan pasti memiliki sebuah tujuan, yang dimana tujuan tersebut sebagai sebab kenapa kita menghapus sebuah sarana dan prasarana tersebut. Oke, kita masuk. Yang pertama adalah untuk menjaga dan menciptakan tertib administratif sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Karena tidak bisa dipungkiri, suatu sekolah pasti tidak lepas dari namanya administratif, karena mereka tidak lepas dari namanya lembaga pendidikan, yang dimana lembaga pendidikan tersebut itu harus memiliki sebuah tata tertib administratif agar apa, sistematis dari pendidikan ataupun pengelolaan di sekolah tersebut lebih terperinci. Yang kedua yaitu untuk apa, menghemat keuangan lembaga sekolah, baik untuk pengadaan maupun pemeliharaan. Dan dalam mengadakan atau meniadakan itu tergantung efektivitas dari barang tersebut.
Apakah barang tersebut masih efektif atau tidak? Apakah masih berfungsi atau tidak? Karena apa? Tujuan dari penghapusan ini banyak. Contoh, ketika sarana prasarana sudah tidak dipakai, itu pastinya pemborosan dan lain sebagainya. Karena setiap sarana itu pasti butuh namanya perawatan. Untuk apa? Untuk apa ya? Menstabilkan inventarisasi yang ada dalam sekolah tersebut. Yang C, penghapusan sarana dan prasarana sebagai pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Gini, sebuah sarana dan prasarana ini kenapa kok dapat dihapuskan? Itu dapat dijadikan sebuah tolak ukur sekolahan ini seperti apa. Karena apa? Ketika di take record fasilitas dari sekolah tersebut yang termasuk dari sarana dan prasarana sekolah tersebut itu dilihat dari apa? Barang-barang yang ada di sekolah tersebut. Namun ketika mereka dihapuskan, kan cara penghapusan itu kan banyak untuk menghilangkan sarana dan prasarana. Nah, cara-cara tersebut itu nanti kita bahas setelah tujuan ini. Nah, dari hal tersebut tidak hanya dihibahkan, namun bisa dijual, ya kan? Kalau kita bicara tentang entah itu elektronik, entah itu papan tulis, entah itu media-media yang lain, yang sarana terutamanya. Nah, yang terakhir ada untuk memudahkan pengawasan dan pengontrolan, pengandalian dan lain sebagainya. Seperti itulah pengelolaan sarana prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Nah, ketika sarana dan prasarana menumpuk, apalagi perlu digarisbawahi yang tidak efektif atau sudah tidak digunakan lagi, itu pasti membingungkan tim inventarisasi di sekolahan. Maka oleh karena itu perlu adanya penghapusan sarana dan prasarana. Terus kita pasti tidak hanya menghapus sebuah sarana dan prasarana, karena apa? Pasti ada tata cara ataupun apa? Step by step untuk kita menghapus sarana dan prasarana tersebut. Oke, kita masuk pada syarat-syarat penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama, ketika kondisi dan sarana prasarana ini sudah tidak baik lagi, yaitu gimana? Sudah tidak bekerja, sudah tidak berfungsi, ataukah sudah tidak bermanfaat lagi. Nah, ketika sudah tidak bermaslahat bagi sekolah tersebut, maka seyogianya itu dihilangkan ataukah dihapuskan maupun disingkirkan. Terus yang kedua adalah, kalau kita itu kan masuk pada sarana, terus kita masuk pada prasarana, yaitu apa? Gedung-gedung sekolah yang sudah tidak terpakai, sudah rontok dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak apa ya? Sudah tidak berfungsi lagi ketika gedung-gedung itu sudah mulai retak dan lain sebagainya. Ditakutkan penyelakaan dan lain sebagainya yang tidak diinginkan malah terjadi. Karena sebuah prasarana ini sangat bersifat general. Gimana general tersebut? Sangat intim, yaitu tempat dari pendidikan itu berlangsung. Yaitu yang ketiga adalah karena dicuri, hilang atau terbakar, kena musibah dan lain sebagainya. Itu kan dengan hapus secara tidak langsung, yaitu masuk pada klasifikasi penghapusan secara tidak langsung. Yang kedua adalah penghapusan rumah dinas, di mana rumah dinas itu sudah tidak layak atau sudah reok dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah bencana alam, penghapusan yang tiba-tiba itu ada sebuah musibah di mana prasarana habis karena bencana alam, entah itu angin topan, puting beliung, tsunami, banjir dan sebagainya. Tidak langsung itu penghapusan yang tidak disengaja, namun musibah yang datang dalam suatu daerah hingga menimba lembaga sekolah tersebut. Terus syarat lagi adalah jumlah barang kapasitas melebihi. Ketika jumlah barang sudah melebihi kapasitas, maka seyogianya kita menghapuskan sarana tersebut. Karena apa? Sudah tidak bisa dipungkiri, kita tidak akan menghimpun sebuah sarana yang tidak terpakai lagi. Kita harus menghapuskan, kita harus
pilah-pilih mana yang efektif, mana yang sudah tidak. Terus setelah kita sudah masuk pada tata cara penghapusan dan berbagai macam cara untuk memudahkan, dan salah satunya adalah syarat untuk ini adalah untuk penghapusan adalah pencurian dan lain sebagainya. Banyak hal lah yang mengacu bagaimana penghapusan sarana dan prasarana ini. Jika memang di video ini nanti tidak lengkap, mari kita diskusikan di lain waktu, wahai sahabat-sahabatku. Setelah kita masuk pada tata cara, yaitu tadi yang telah sebutkan, penghapusan karena tersebut mulai rusak berat, sudah tua atau berlebih. Yang ketiga dengan penghapusan barang internasional hilang atau curi, penghapusan rumah yang sudah relevan, penghapusan prasarana yang sudah tidak kuat lagi, ataupun karena bencana alam. Terus kita masuk pada observasi yang telah dilakukan oleh saya dan teman-teman ketika di MTS Surya Buana. Oke, di sini saya mewawancarai siapa? Bu Ida. Siapakah itu Bu Ida? Sebelum kita masuk pada Bu Ida, kita masuk dulu kepada MTS Surya Buana Malang. Apa itu? Sebuah MTS, lembaga pendidikan di sekolah menengah pertama. Nah, di situ di sekolah menengah pertama tersebut, namun di lembaga dinaungi Kemenak ya, itu kan namanya MTS Surya Buana yang bertepatan di Malang. Di situ kita bertemu dengan namanya Bu Ida. Siapakah Bu Ida itu? Nah, Bu Ida adalah seorang waka di sekolah tersebut, yang dimana waka yang bertanggung jawab mengenai sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Bu Ida ketika kita mewawancarai, Bu Ida mengatakan karena Surya Buana ini baru pindah gedung, jadi kebutuhan yang ada di Surya Buana waktu itu dilakukan berdasarkan prioritas ataukah tingkat kerusakan dan tingkat kebutuhan dari sarana dan prasarana itu. Jadi Bu Ida mengatakan bahwasanya ketika MTS Surya Buana ini ternyata baru pindah gedung, jadi mempertimbangkan mana sih sarana yang benar-benar diperlukan dan mana sarana yang benar-benar tidak dibutuhkan, karena masih proses perpindahan. Karena apa? Di gedung yang lama sudah dikatakan tidak layak, sudah waktunya pindah gedung. Dan ketika pindah gedung, pengadaan inventarisasi dan penghapusan itu melewati sortir yang sangat banyak sekali, tergantung bagaimana tingkat kebutuhan dan diprioritaskan. Nah, di Surya Buana ini mengikuti cara atau proses penghapusan sebagaimana dalam teori yang telah dikemukakan oleh Ambar Arum, yaitu penghapusan inventarisasi dilakukan oleh pengurus, yang dimana membuat daftar barang inventarisasi yang diusulkan untuk dihapuskan. Pengurus menghimpun atau meletakkan barang yang diusulkan untuk dihapuskan pada tempat atau ruangan tertentu yang telah ditetapkan. Nah, terus setelah pengurus dari inventarisasi tersebut menghapus sebuah hal-hal berkaitan dengan tersebut, pengurus melaporkannya kepada panitia. Apakah panitia itu tidak bisa dipungkiri dalam penghapusan itu ada namanya panitia penghapusan inventarisasi. Nah, atau kepala unit kepada unit. Nah, unit tersebut itu apa sih? Unit yang mengurus inventarisasi di sekolahan tersebut. Karena sarana prasarana itu masuknya pada inventarisasi. Karena apa? Data ataupun database yang ada di sarana prasarana itu masuk di list inventarisasi. Nah, setelah ditetapkan, diusulkan pada unit, setelah itu unit pada lapor pada pimpinan. Nah, habis itu pimpinan dan para panitia menelisik bagaimana sih ini bagus nggak kita sortir, melewati sortir hingga dibuatkan SK untuk penghapusan sarana dan prasarana tersebut.
Nah, ketika kita menghapuskan sarana dan prasarana, pasti tidak lepas dari adanya kebutuhan ataupun dana yang digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana tersebut. Nah, pada dana yang digunakan oleh MTS Surya Buana ini menganut pada dana BOS ataupun bantuan pemerintah atau kota yang datang setiap tahunnya. Jadi pemerintah itu setiap tahun ada dana yang turun untuk melakukan pendanaan, serta uang tambahannya adalah dari apa? Dari para uang hibah orang tua atau wali murid, infak yang diberikan oleh orang tua siswa. Nah, dari sana kita udah tahu rutenya ini gimana nih dari Surya Buana ketika menghilangkan sebuah sarana prasarana. Ternyata dia menghapuskan sarana prasarana yaitu lewat mulai dari penjaga atau pengelola pergi ke unit dilaporkan ke ketua, terus ketua membuatkan sebuah SK. Terus kita masuk bagaimana sih proses dari penghapusan sarana prasarana di MTS Surya Buana ini. Di MTS Surya Buana ini proses penghapusan sarana prasaranya dilakukan untuk mencapai keseimbangan proses manajemen sarana prasarana pendidikan. Walau penghapusan tidak berkaitan secara langsung dalam mendukung proses belajar mengajar, penghapusan dilakukan untuk mengeluarkan barang dari daftar inventaris dan meminimalisasikan biaya pemeliharaan jika sekolah kurang kemampuan melakukan pemeliharaan peralatan tersebut. Gini, ketika sebuah peniadaan itu dilakukan, banyak yang harus dipertimbangkan. Seperti di Surya Buana yang kemarin kita wawancari, salah satunya Bu Ida, itu mengatakan bahwasanya penghapusan itu dilakukan lebih utamanya ketika kita sudah tidak bisa mengelola inventaris tersebut, yang dimana sebuah pengelolaan ataupun penjagaan inventaris itu kan pasti butuh biaya, apalagi inventaris yang bernilai tinggi dan mempunyai perawatan yang rutin. Kalau sudah tidak mampu, gimana lagi kalau tidak dihapuskan. Terus dilakukan untuk minimalisir kerusakan barang. Ketika barang itu sebelum rusak semua dan kontrolin ketika barang menumpuk itu sangat sulit, maka dengan hal tersebut pengordiniran dan pengelolaan inventaris itu lebih maksimal ketika kita menghapus barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan lagi ataupun hal-hal yang telah tadi kita sampaikan. Terus kesimpulannya bagaimana? Proses penghapusan sarana dan prasarana di MTS Surya Buana ini mengacu pada syarat-syarat penghapusan, yaitu keadaan rusak berat, yaitu yang dimana sudah tidak seimbang lagi dengan biaya ekonomisnya, yaitu sudah seimbang lah impact yang telah diberikan dan juga perawatan itu sudah tidak seimbang, maka Surya Buana di situ menghapuskan inventarisasinya. Terus penghapusan sarana prasarana di sekolah MTS Surya Buana ini dilakukan oleh pihak agar meningkatkan standarisasi mutu sarana prasarana di sekolah. Karena apa? Lagi-lagi kita harus lihat bagaimana kebutuhan dari sekolah tersebut. Standarnya itu seperti apa. Ketika kita hanya menumpuk barang-barang usang yang tidak berguna, maka standar dari sekolah tersebut akan menurun. Karena apa? Penghimpunan yang tidak bermanfaat. Nah, terus itu pasti ada hambatan. Ketika kita wawancara tersebut, hambatan yang dihadapi oleh MTS Surya Buana terkait penghapusan sarana prasarana adalah kurangnya sumber daya ahli sehingga belum memaksimalkan dalam pelayanan sarana prasarana. Nah, karena apa? Tadi setelah kita mengulik daripada Bu Ida itu, ternyata panitia, pengelola dan juga unit-unit yang mengelola inventaris ini juga beliau itu juga double. Gampangannya itu mereka juga job, yaitu mengurus inventarisasi dan juga sebagai guru mengajar, sehingga apa? Mereka terhambat, tidak ada yang fokus satu titik mengenai inventaris tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri, Bu Ida pun ngajar untuk dalam sekolah MTS Surya Buana ini, sehingga ketika dalam penghapusan dan pengadaan atau penghapusan ya ini di MTS Surya Buana ini kurang masif,
ataupun kurang maksimal dalam pelayanan sarana dan prasarananya. Lah, sarannya lebih baik kita titik fokuskan dalam setiap lembaga ini ketika menghadapi sebuah sarana dan prasarana itu pastikan ada orang yang mengelola sehingga apa titik fokus dan pengelolaan sarana dan prasarana lebih efektif dan lebih efisien sehingga apa manfaat dari sarana prasarana ini lebih berdampak untuk sekolah tersebut dan tidak hanya menumpuk barang-barang yang tidak berguna untuk sekolah tersebut. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya nanti kita berdialog lagi mengenai sarana dan prasarana ini. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.